Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurzara Sintianingrum. Saya mahasiswa program studi statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah non-penelitian saya yang berjudul Peran Statistika dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Sensus Penduduk. Dalam artikel saya memiliki abstrak yaitu kegiatan sensus penduduk merupakan salah satu tugas penting Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data demografi penduduk Indonesia. Sensus telah dilakukan sebanyak 7 kali hingga tahun 2020. Data sensus digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Integrasi data sensus ke dalam sistem big data diharapkan dapat mempercepat analisis data dan meningkatkan akurasi perencanaan pemerintah. Metode statistika digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, memperbaiki, memodelkan, dan memverifikasi data sensus agar hasilnya akurat dan dapat diandalkan. Ketersediaan data demografi terintegrasi memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai segmen populasi. Secara keseluruhan, integrasi data sensus ke dalam big data diharapkan dapat meningkatkan relevansi kebijakan pemerintahan di masa depan. Kata kunci untuk artikel ilmiah saya yaitu sensus, data demografi, statistika, dan big data. Untuk abstrak dalam bahasa Inggris pada artikel ilmiah saya yaitu Population census is one of the important tasks of the Badan Pusat Statistik to collect demographic data of Indonesia population. Census has been conducted 7 times until 2020. Census data is used as the basis for government development planning. Integrating census data into the big data system is expected to accelerate data analysis and improve the accuracy of government planning. Statistical methods are used to collect, analyze, improve, model, and verify census data to produce accurate and reliable results. The availability of integrated demographic data enables the government to formulate more targeted policies by considering various population segments. Overall, integrating census data into big data is expected to increase the relevance of government policies in the future. Pendahuluannya, pengertian sensus penduduk. Sensus penduduk merupakan kegiatan pengumpulan data demografi penduduk secara teratur oleh pemerintah. Sensus penduduk dilakukan secara berkala, biasanya setiap 10 tahun sekali sesuai rekomendasi PBB. Di Indonesia, sensus telah dilaksanakan 7 kali sejak tahun 1961 hingga 2020. Kemudian sejarah sensus di Indonesia, sensus penduduk pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1815 ketika Indonesia masih menjadi jajahan Belanda di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Setelah kemerdekaan Indonesia, sensus penduduk dilaksanakan sebanyak 7 kali hingga saat ini. Yang pertama yaitu tahun 1961, yaitu sensus penduduk pertama pasca kemerdekaan. Selanjutnya tahun 1971, dilanjut pada tahun 1980, kemudian tahun 1990, tahun 2000 dan tahun 2010, dan yang terakhir tahun 2020. Sensus tahun 2020 dilaksanakan dalam 2 periode, yaitu daring pada Februari-Maret 2020 dan luring pada Juli 2020 dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Tujuan dan pentingnya sensus penduduk. Tujuan utama sensus penduduk adalah menghitung jumlah penduduk di suatu wilayah, baik secara skala nasional, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa atau kelurahan. Sensus penting untuk mengetahui tingkat perubahan penduduk secara nasional maupun regional melalui angka pertumbuhan, migrasi, dan tren demografi lainnya. Secara umum, hasil sensus sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai wilayah secara tepat sasaran berdasarkan kebutuhan penduduk. Hasil dan pembahasan. Badan yang menangani sensus penduduk di Indonesia secara khusus adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS ditunjuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sensus penduduk terakhir dilaksanakan pada tahun 2020 terdiri atas 2 tahapan, yaitu tahap 1 Februari-Maret 2020 dilakukan secara daring menggunakan aplikasi Sensus Penduduk 2020. Kemudian pada tahap 2 yaitu Juli 2020 dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan ketat selama pandemi COVID-19.
Metode pengumpulan data meliputi sensus langsung atau wawancara dilakukan petugas melalui kunjungan ke rumah tangga, kemudian sensus tidak langsung, yaitu enumerasi dengan mengisi kuesioner secara mandiri, kemudian kombinasi antara metode langsung dan tidak langsung. Sensus penduduk umumnya dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk wilayah secara faktual atau de facto, namun terdapat juga istilah sensus de jure, yaitu mengacu pada jumlah penduduk secara hukum berdasarkan tempat tinggal tetap. Tujuan utama sensus adalah menghitung jumlah penduduk dan memperoleh data demografis seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lainnya. Integrasi data sensus ke dalam sistem big data diharapkan dapat mempercepat analisis data dan meningkatkan akurasi perencanaan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan tersedianya data integrasi, diharapkan pemerintah mampu merancang kebijakan yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai segmentasi penduduk berdasarkan karakteristik, demografi, sosial ekonomi, dan lain-lain. Agar dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya dapat dipercaya, berbagai metode statistika digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan sensus penduduk. Metode tersebut antara lain melakukan pengumpulan data sensus, analisis deskriptif, pemulihan data atau imputasi, pemodelan, model prediksi statistika berbasis data sensus, validasi dan konsistensi data. Kesimpulan, statistika berperan penting untuk memastikan validitas dan akurasi hasil data sensus penduduk. Metode statistika digunakan mulai dari perencanaan sampel, pengumpulan data, hingga analisis dan diseminasi hasil sensus. Saran peningkatan peran sensus di masa depan: 1. Perlu terus dilakukan inovasi metode pengumpulan data dengan memanfaatkan teknologi digital dan big data. 2. Hasil sensus perlu segera disebarluaskan dan dijelaskan kepada pemangku kepentingan terkait untuk keperluan perencanaan. Ketiga, integrasi data sensus dengan sumber data lain seperti administratif, sosial media agar diperoleh profil penduduk yang lebih lengkap dan akurat. Itu saja presentasi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaaf. Itu saja presentasi artikel ilmiah dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.